Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Sandra Wijaya, NIM 2110417574, jurusan manajemen, kelas F1. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan materi yang terdiri dari 3 materi yang disampaikan oleh 3 narasumber. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan ringkasan materi dengan judul pemasaran abad ke-21 yang disampaikan ataupun narasumbernya adalah Bapak Arwin Sanjaya. Pertama-tama, apa itu definisi pemasaran? Pemasaran adalah menciptakan, mengkomunikasikan, memberi nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan kepada pelanggan dan tentunya menguntungkan bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Aktivitas kunci dalam pemasaran terdapat 4, yaitu menciptakan, mengkomunikasikan, memberi nilai, mengelola hubungan dengan pelanggan. Sedangkan definisi dari manajemen pemasaran yaitu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Ada 10 entitas atau objek yang bisa kita pasarkan di abad 21 ini. Yang pertama, barang. Barang ini sering kita jumpai setiap hari karena barang tidak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, jasa. Jasa misalnya adalah usaha jasa travel. Yang ketiga, acara. Acara misalnya mengadakan konser-konser atau event-event. Yang keempat, pengalaman juga bisa dipasarkan, misalnya kita menjadi seorang narasumber dalam satu seminar. Yang kelima, orang. Orang ini bisa juga dipasarkan, misalnya orang ini berhubungan dengan sesuatu yang menempel pada diri seseorang, misalnya yang bisa dilombakan, misalnya parsi yang cantik atau pribadi yang atletis yang bisa diperlombakan. Yang keenam, tempat. Misalnya usaha bergudangan atau sewa gudang ataupun tempat olahraga. Yang ketujuh, properti, itu adalah usaha perumahan atau jual beli rumah. Yang kedelapan, organisasi, misalnya lembaga sosial. Yang kesembilan, informasi. Informasi juga bisa kita dipasarkan, misalnya kita memasarkan informasi penting atau baru. Yang ke-10, ide. Ide juga bisa dipasarkan, misalnya kita punya ide kreatif dan baru bisa juga kita pasarkan. Sedangkan dalam pemasaran ada pelaku, yaitu ada 3. Pertama, pemasar atau marketer, yaitu adalah seseorang yang mencari respon atau perhatian, pembelian dan dukungan dari pihak lain. Yang kedua, prospek atau konsumen, yaitu adalah orang yang sebagai pemberi respon. Ketiga, pasar, yaitu adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang ataupun bertransaksi. Ada 5 pasar dasar beserta hubungannya. Yang pertama, pasar pemerintah. Yang kedua, pasar konsumen. Yang ketiga, pasar perantara. Yang keempat, pasar produsen. Yang kelima, pasar sumber daya. Kelima pasar ini saling berhubungan. Misalnya, contohnya pasar produsen membutuhkan bahan sumber daya alam. Jadi pasar produsen bisa memperolehnya dengan membeli ke pasar sumber daya. Sedangkan fungsi pasar pemerintah itu adalah pengontrol dan pengendali dari aktivitas keempat pasar ini. Adapun konsep inti pemasaran ada 12. Yang pertama, kebutuhan, misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, permintaan. Yang keempat, segmentasi, yaitu pasar yang akan dituju. Yang kelima, positioning. Yang keenam, penawaran. Yang ketujuh, merek. Yang kedelapan, nilai, pembandingan antara harapan dan kenyataan. Yang kesembilan, kepuasan pelanggan. 10, saluran pemasaran. 11, persaingan. 12, lingkungan pemasaran. Ada 4 bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk, terdiri dari keunggulan, kualitas dan fitur-fitur. Yang kedua, price, yaitu adalah menentukan harga atau sistem pembayaran. Yang ketiga, place, yaitu adalah di mana kita akan menjual. Yang keempat, promotion, yaitu adalah iklan untuk memperkenalkan produk atau mempromosikan produk. Sedangkan tugas dari manajemen pemasaran, yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran.
Yang kedua, berhubungan dengan pelanggan yang berkaitan dengan memelihara pelanggan. Yang ketiga, membangun merek yang kuat. Yang keempat, membentuk penawaran pasar. Yang kelima, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai dari produk. Yang keenam, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Setelah kita mendengar materi yang telah disampaikan narasumber, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu mengetahui jenis-jenis entitas yang bisa dipasarkan di era abad ke-21 ini. Yang kedua, mengetahui pelaku-pelaku dalam pasar serta fungsinya. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis hubungan 5 pasar dasar. Yang keempat, mengetahui konsep pemasaran. Yang kelima, mengetahui tugas daripada manajemen pemasaran. Baiklah, selanjutnya untuk materi yang kedua dengan judul pemasaran politik atau political marketing yang disampaikan oleh narasumber Bapak Iding Rosyidin. Baiklah, apa itu pemasaran politik? Pemasaran politik itu adalah penerapan teknik dan konsep marketing atau pemasaran dalam kehidupan politik. Sederhananya, digunakan teknis-teknis dan konsep yang ada dalam bisnis dibawa ke dalam dunia politik, khususnya pemasaran. Ada 4 elemen pemasaran yang digunakan dalam pemasaran politik, yaitu 1. Produk, 2. Price, 3. Place, 4. Promotion. Adapun produk dalam politik ada 3. Yang pertama, partai politik itu sendiri atau organisasinya. Yang kedua, personalnya atau orangnya, bisa pengurus partai ataupun kandidat-kandidat dari partai tersebut. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai politik itu sendiri. Sedangkan price yaitu nilai atau harga yang ada produk politik. Misalnya seseorang tokoh partai politik itu juga akan menaikkan nilainya di mata publik. Semakin tinggi nilainya, maka semakin mahal juga harga dari produk tersebut. Dalam hal ini, dalam politik, harga itu berupa suara dari pemilih. Selanjutnya, distribusi atau place, yaitu menentukan tempat-tempat di mana penempatan alat-alat kampanye untuk menyampaikan visi dan misi supaya tersampaikan kepada konsumen. Dalam hal ini yaitu adalah sasaran adalah calon pemilih. Bagaimana supaya tersampaikan ke calon pemilih yang diharapkan nanti akan memilih kandidat dari partai tersebut. Yang selanjutnya promotion atau promosi, yaitu adalah di dalam politik sangatlah penting, baik secara langsung maupun media cetak, karena persaingan politik saat ini sangatlah luar biasa. Setelah mendengarkan materi ini, adapun manfaat yang bisa kita ambil yaitu mengetahui betapa pentingnya sebuah konsep dan teknis pemasaran bisnis diterapkan di dunia politik guna untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Dalam hal ini untuk memperoleh dukungan atau suara dari pemilih. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu pemasaran dan iklan politik yang disampaikan oleh narasumbernya Bapak Dr. Ferry Darmawan MDS. Pemasaran politik lahir dari kebutuhan untuk menjual produk politik yang tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini disebabkan faktor yang saling berkaitan, yaitu semakin kuatnya demokrasi, tidak kecuali di negara Indonesia saja, pengadopsian sistem demokrasi, terlebih sistem multipartai yang menyebabkan para pelaku politik harus bersaing sangatlah ketat, memperebutkan dukungan politik. Kegiatan komunikasi politik tidak hanya dilakukan pada saat kampanye saja, tetapi dilakukan di sepanjang waktu. Kemudian praktek pasar bebas yang semakin luas memberi pengaruh terhadap praktek demokrasi di negara Indonesia. Adapun komponen pemasaran politik yaitu yang pertama membangun awareness kandidat, yang kedua strategi dalam targeting atau menargetkan, yang ketiga menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang keempat memilih media yang tepat
dan mengkampanyekan program dan kapasitas dari kandidat ataupun calon yang akan maju. Adapun peran pemasaran politik, yang pertama bukan hanya untuk kemenangan pemilih calon kandidat dan strategi pemenangan, tapi juga untuk membangun loyalitas pemilih. Dan butuh juga feedback untuk mengetahui bentuk yang ideal menurut kebutuhan konsumen. Produk partai politik ada 8. Yang pertama kepemimpinan atau leadership yang mencakup kekuasaan, citra, karakter, dan dukungan dengan anggota partai dan media. Yang kedua, anggota parlemen yang terdiri atas sifat kandidat dan hubungan dengan konstituen. Yang ketiga, keanggotaan dengan komponen-komponen kekuasaan, sifat, loyalitas, dan hubungan dengan pemimpin. Yang keempat, staf termasuk para peneliti, para profesional, dan penasehat. Yang kelima, simbol yang mencakup bisa nama, logo, dan lagu. Yang keenam, konstitusi yaitu berupa aturan resmi. Yang ketujuh, kegiatan, diantaranya konferensi, rapat partai. Yang kedelapan, kebijakan berupa aturan yang berlaku di dalam tubuh partai. Komunikasi pemahaman politik itu adalah sebuah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memenangkan sebuah pertarungan politik dengan menggunakan berbagai media, saluran, penggunaan pesan-pesan yang efektif, penetapan sasaran pemilih yang tepat. Faktor yang bisa mempengaruhi dari perilaku pemilih, yang pertama ada citra sosial dari kontestan yang akan maju. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, aura emosional dan personalitas kandidat. Yang keempat, isu atau kebijakan politik. Yang kelima, peristiwa personal kandidat atau institusi partai. Yang keenam, peristiwa mutakhir. Yang ketujuh, faktor-faktor epistemik atau perangkat yang mendukung penguasa. Baiklah, adapun manfaat yang bisa diambil dari materi ini, kita mengetahui dan memahami komponen dan peran dari pemasaran politik. Yang kedua, mengetahui produk dari partai politik. Yang ketiga, mengetahui dan memahami apa itu komunikasi politik dan betapa pentingnya membangun sebuah komunikasi pemasaran politik untuk memenangkan sebuah pertarungan politik. Selanjutnya, mengetahui hal-hal yang mempengaruhi perilaku dalam pertarungan politik. Baiklah, demikianlah ringkasan materi beserta manfaat yang bisa saya sampaikan dari 3 materi di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.